Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Master Quest. Satoshi dan kawan-kawan mendapat tugas untuk mengantarkan telur Pokemon. Sebelum pergi ke kota berikutnya, Satoshi dan kawan-kawan mendapat tugas dari Propotsuki untuk mengambil telur Pokemon di laboratorium Pokemon Laut. Satoshi pun menerima tugas itu, karena jadwal mereka juga sedang kosong. Sesampainya di laboratorium, mereka bertemu dengan seorang gadis yang sedang terburu-buru. Saat gadis itu bergegas melewati mereka, Takeshi berdebar kencang dan ia langsung mengejarnya, dengan teman-temannya mengikuti dari belakang. Gadis itu berhenti di depan dermaga dan memerintahkan lantern supersonik. Gelombang sonar bergema di seluruh air, dan gadis itu mengamati dengan cermat setiap tanggapannya. Takeshi dan kawan-kawan datang, tapi gadis itu menyuruh mereka diam agar ia bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Tiba-tiba komputer menangkap suara nyanyian Lapras yang sedang berpergian. Sesaat kemudian Lapras muncul dari dalam air, yang membuat mereka terkesan dengan penampilan Pokemon tersebut. Salah satu Lapras tiba-tiba mendekati Satoshi, seolah-olah sudah lama mengenalnya. Satoshi akhirnya ingat ini adalah teman lamanya saat masih di Kepulauan Orange. Satoshi pernah menyelamatkannya, dan semenjak itu menjalin hubungan persahabatan yang sangat erat. Setelahnya Naomi memperkenalkan diri, seorang ahli biologi kelautan dan direktur laboratorium. Naomi mengungkapkan Propotsuki memberinya pesan bahwa Satoshi akan datang untuk mengambil telur Pokemon. Takeshi bilang tugasnya adalah untuk menemani Naomi selama-lamanya. Akan tetapi Kasumi menjewer kupingnya dan segera menyeretnya pergi. Naomi mengajak mereka mampir ke lab, di mana mereka mendiskusikan tentang migrasi Lapras. Naomi mengatakan bahwa rute perjalanan Lapras nampaknya terkait dengan suhu dan musim. Ia juga menyatakan bahwa kunci untuk memecahkan misteri itu ada pada suara Lapras. Kemudian Naomi memainkan lagu perjalanan yang dinyanyikan Lapras saat mereka bermigrasi, dan menjelaskan bahwa supersonic lantern miliknya sebenarnya dapat menunjukkan dengan tepat lokasi mereka. Sementara itu, tim Rocket sedang mengawasi pergerakan kawanan Lapras lewat kapal selam mereka. Mereka berencana untuk menangkap Lapras dan menyewakannya sebagai layanan taksi air. Tim Rocket sangat puas dengan ide menghasilkan uang ya guys ya, dan segera menjalankan aksinya. Naomi menunjukkan telur berwarna hijau, dan menjelaskan bahwa telur tersebut diselamatkan dari sekelompok pemburu Pokemon, yang mana mereka mencurinya dari Mount Silver. Naomi mengungkapkan bahwa Propotsuki, yang merupakan penasihat Dewan Pelestarian Pokemon Johto, tahu persis apa yang harus dilakukan dengan telur tersebut. Tak lama kemudian, Lapras memanggil Satoshi dan mengajaknya bermain. Satoshi yang bersemangat melompat dari balkon dan mengejar Lapras di tepi pantai, sampai kemudian Satoshi naik ke atas punggungnya. Satoshi, Pikachu, serta Lapras mengarungi lautan sambil berselancar, hingga tak terasa sudah malam saja. Satoshi sangat bangga akan pertumbuhan dan peningkatan kekuatan Lapras, lalu ia menyampaikan tentang Johto League. Satoshi ingin Lapras mendukungnya ketika bertanding nanti. Percakapan itu terhenti dikala tim Rocket menangkap Lapras lainnya. Naomi yang mendengar suara tangisan pergi keluar untuk mengeceknya juga. Begitu Satoshi datang mendekat, tim Rocket memerintahkan Weezing Smokescreen untuk memudahkan pelarian mereka. Satoshi mengejarnya lagi saat Naomi mendesak Kasumi dan Takeshi untuk masuk ke kapal selamnya juga. Tim Rocket menggunakan booster untuk meningkatkan kecepatan mereka, meninggalkan Satoshi dan yang lainnya di belakang mereka. Tim Rocket merasa lega karena telah lolos dari Satoshi dan kawan-kawan. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang mengguncang kapal selam mereka. Ternyata Lapras mulai menggerogoti jaring untuk melarikan diri. Ditambah lagi ada pusaran air yang besar di hadapan mereka. Sebelum mereka sempat bertindak, tim Rocket terseret arus yang sangat kuat. Satoshi dan kawan-kawan tiba di lokasi kejadian, menyadari ada beberapa Lapras yang menghilang. Mereka yakin Lapras itu pasti terjebak di dalam pusaran air. Lapras kemudian membimbing kawanannya untuk masuk ke dalam pusaran air itu. Lapras saling berkomunikasi untuk memberi isyarat kepada kawanannya yang menghilang. Naomi tiba-tiba menyadari sesuatu.
Lapras yang hilang membalas komunikasi temannya dengan cara bernyanyi. Naomi terkagum-kagum karena Lapras bisa membedakan suara teman-temannya dan bisa mendengar dari jarak yang jauh juga, meskipun ada begitu banyak kebisingan di sekitar mereka. Naomi menyatakan mereka sedang menuju pulau terdekat. Tim Rocket berada di atasnya, merasa sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup. Sesaat kemudian, Satoshi dan yang lainnya naik ke permukaan, menuntut tim Rocket untuk menyerahkan Lapras. Tapi tim Rocket tidak mau melakukannya dan malah melawan balik. Takeshi ikut ambil bagian ya guys ya, dengan memerintahkan kerobat menggunakan Sonic Boom dan mengenai telak, Arbok, dan Weezing. Saat Kasumi dan Naomi ingin membebaskan Lapras yang tertangkap, Nyaso menghentikan mereka berdua. Satoshi lalu merintahkan Pikachu Quick Attack untuk menjatuhkan Nyasu, sehingga mereka bisa menyelamatkan Lapras. Dengan bersatunya para Lapras, mereka menggabungkan Ice Beam untuk membekukan tim Rocket. Berikutnya Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk meledakkan tim Rocket. Keesokan harinya, Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal pada kawanan Lapras. Mereka menyaksikan Lapras Satoshi mengambil alih kepemimpinan, membuat Satoshi sangat bangga kepadanya. Propotsugi lalu meminta Satoshi untuk mengantarkan telur Pokemon tersebut secepatnya. Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal kepada Naomi dan kembali ke kota sebelumnya. Satoshi dan kawan-kawan berhenti sejenak untuk makan siang. Mereka penasaran akan menetas menjadi apakah telur Pokemon tersebut. Tiba-tiba saja telur itu bersinar, yang menandakan sebentar lagi ia akan menetas. Tapi rupanya belum saatnya untuk menetas. Satoshi yang kecewa lalu menyelipkan telur itu ke dalam bajunya, dengan harapan telur tadi akan menetas dengan cepat. Sementara itu ada tim Rocket yang mengawasi mereka dan mulai merencanakan untuk mencuri telur itu. Saat itu juga telur Pokemon akhirnya benar-benar menetas. Begitu Satoshi menarik bajunya, terlihat Larvitar yang sedang tidur di pangkuannya. Satoshi memeriksa Pokédex-nya untuk informasi lebih lanjut, dan meskipun sedikit kecewa karena bukan Pokemon legendari, Satoshi mengaku sangat senang melihatnya menetas. Kasumi menyadari Larvitar tidak banyak bergerak, dan ketika Takeshi memeriksanya ternyata suhu tubuhnya sangat rendah. Ketiganya langsung melarikan Larvitar ke Pokemon Center terdekat. Anehnya, Suster Joy tidak menemukan ada yang salah dari Larvitar. Jadi ia menghubungi Propotsugi untuk menangani situasi ini. Namun Propotsugi tidak menjawab panggilan, dikarenakan sibuk menemui Propogido dan Ibu Satoshi yang baru saja tiba di kotanya. Mereka berdua melakukan perjalanan cukup jauh hanya untuk melihat Satoshi bertanding di Johto League. Masalahnya bukan hanya itu saja, selain tidak dapat menghubungi Propotsugi, badai juga sedang terjadi, dan Larvitar tidak menunjukkan adanya perubahan. Saat Suster Joy memeriksa kondisi Larvitar yang semakin parah, tiba-tiba saja mati lampu. Suster Joy segera pergi untuk memeriksa generator, tapi jatuh ke jebakan yang dipersiapkan tim Rocket. Mengungkapkan bahwa merekalah yang merusak generator, dan sekarang akan menculik Larvitar. Satoshi dan kawan-kawan mulai bertanya-tanya di manakah Suster Joy berada. Tak berselang lama, tim Rocket yang menyamar menjadi Suster Joy masuk ke dalam ruangan, memberitahukan bahwa mereka harus memindahkan Larvitar ke rumah sakit yang lebih kompeten. Tapi Takeshi menghentikan mereka, karena menurutnya itu bukanlah Suster Joy. Takeshi tahu persis bahwa Suster Joy itu wangi, tapi yang satu ini sangat bau dan juga jelek. Tersinggung dengan perkataannya, Musashi pun membongkar penyamarannya. Teman-temannya langsung memarahinya karena bertindak ceroboh. Kojiro berupaya merebut paksa Larvitar, akan tetapi Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk mengusir tim Rocket. Setelahnya mereka menyelamatkan Suster Joy. Sayangnya generatornya rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi untuk sementara Satoshi menggunakan Cyndaquil untuk menghangatkan Larvitar. Beralih ke Propotsugi dan Propogido yang sedang berdebat di meja makan. Ibu Satoshi berharap semoga hal ini cepat selesai. Sampai kemudian ia melihat sesuatu di komputer, yang setelah dicek ternyata adalah email dari Pokemon Center. Mereka pun segera berangkat malam itu juga supaya bisa cepat sampai. Dalam mimpinya, Satoshi berada di dalam telur yang terombang-ambing ke sana kemari dan larut di sungai. Keesokan paginya, Profesor tiba di Pokemon Center. Sekarang gantian mereka yang akan menjaga dan menyembuhkan Larvitar.
Profesor berhasil menaikkan suhu tubuh Larvitar, meskipun hal itu belum cukup untuk membuatnya sadar. Ketika mereka semua pergi untuk sarapan, Larvitar perlahan membuka matanya. Setelah menceritakan mimpinya tadi malam, Satoshi yakin itu adalah sebuah pertanda bahwa Larvitar takut dengan dunia luar. Maka dari itu, Satoshi meminta izin untuk membawa Larvitar ke halaman. Satoshi menunjukkan kepada Larvitar betapa hebatnya dunia ini. Namun ketika Larvitar mulai sedikit paham, tim Rocket datang untuk menangkapnya. Dalam upayanya untuk menangkap Larvitar, tim Rocket berhasil menjegal Satoshi. Satoshi lalu menyuruh Pikachu untuk membawa lari Larvitar, tapi Pokemon itu tidak mau bergerak. Pikachu yang mencoba melakukan perlawanan juga sia-sia karena tim Rocket telah melapisi kendaraan mereka dengan bahan anti-listrik. Alhasil tim Rocket juga menangkap Pikachu. Di saat mereka hendak menangkap Larvitar, sekelompok jamplap menghalangi aksi tim Rocket. Seketika Larvitar jadi paham perjuangan mereka yang ingin melindunginya. Larvitar lalu berteriak dengan suara melengking. Sehabis itu Larvitar menggunakan Hidden Power untuk melayangkan tim Rocket, sekaligus membebaskan Satoshi dan Pikachu. Semuanya tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan kekuatan Larvitar yang luar biasa. Pokemon itu membuang tim Rocket jauh terbang tinggi ke angkasa. Satoshi mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan saat bersama teman-temannya. Larvitar mulai tersenyum saat menyaksikan para Pokemon di sekelilingnya. Meskipun perlu diakui, ia masih takut dengan orang-orang baru. Propotsuki bilang sepertinya perlu waktu agar Larvitar mau membuka dirinya kepada orang lain. Satoshi lalu mampir ke Pokemon Center untuk mendaftar Johtoli. Kemudian mereka berpamitan dengan Profesor yang mempercayakan mereka untuk mengantarkan Larvitar ke Mount Silver, tempat telur itu pertama kali ditemukan. Satoshi bertanya apakah Larvitar mau ikut dengannya, dan Pokemon itu dengan senang hati menerima tawarannya. Akhirnya mereka berangkat lagi untuk mengantarkan Larvitar kembali ke lingkungan tempat tinggalnya.